Ini masih bersama saya, tentunya Ipat Padlan dalam acara Ipat Bertanya. Tanya apa sih? Nah, di Ipat Bertanya edisi yang keempat kali ini bakalan banyak bertanya hal-hal yang menarik. Di tengah pandemi corona yang seperti ini, kalau orang biasanya gak punya job, gak punya kerja sama sekali, tapi di bidang pekerjaan yang satu ini justru malah ada pekerjaan baru. Kira-kira apa ya pekerjaan barunya ya? Nah, Ipat Bertanya kali ini akan mengangkat tema job baru petugas damkar saat corona. Oke, dan kali ini Ipat sudah berada di home base-nya Damkar Kabupaten Kuningan, ya. Markas Komando gitu ya. Dan kali ini Ipat sudah bersama dengan Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan. Siap. Muhammad Khadafi Mutfi SPD MSI. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Masih semangat kerja Pak? Tetap semangat. Siap. Tapi Pak, sebelum Ipat membahas ya, apa aja sih job baru dari Pemda kepada Damkar ya Pak ya? Ya. Ipat pengen bertanya terlebih dahulu, ini bagaimana sih untuk perkembangan kasus kebakaran ataupun kasus laporan-laporan lain yang masuk ke Damkar Kabupaten Kuningan dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Tapi khususnya kan di pandemi yang seperti ini nih, gimana sih perkembangan kasusnya gitu Pak? Siap. Baik, terima kasih ini untuk maju. Ya. Kalau dikatakan job baru sebetulnya ada juga sih ya. Betul, Pak. Tupoksi inti ini diatur oleh peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Standar. Iya, tentang SPM. Iya. Nah, di PP 2 2018 tentang SPM ini bahwasanya Damkar ini melaksanakan tugas untuk membantu menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat. Gitu ya. Sehingga Damkar disatukanlah dengan Satpol PP Kabupaten. Nah, Trantiphumas ini salah satunya adalah pelayanan tentang urusan kebakaran. Nah, dalam tugas inti pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran ini tentunya Damkar juga memiliki tugas lain yang kemudian diatur dalam Permendagri 114 2018 tentang pelayanan kebakaran dan kebakaran. Nah, termasuk evakuasi sarang tawon, binatang berbahaya, longsor, banjir dan seterusnya. Ini pengejawantahan dari PP 2 2018 tadi tentang SPM. Ya, makanya kenapa yang namanya Damkar ini adalah merupakan urusan wajib dalam daerah yang sebetulnya diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kemudian untuk kejadian kebakaran tahun 2019 dulu ya, saya bilang 2019 itu ada 214 kasus kejadian kebakaran di Kuningan. Ya, itu 2019 itu pas corona itu masih di Cina ya? Nggak tahu lah, kayaknya belum ada. Belum masuk. Oh, iya. Belum masuk ke Indonesia, belum. Iya. Itu kan akhir-akhir tahun ya kalau nggak salah. Akhir Desember ya. Nah, sebagai penjabaran 2019 ini ada 214 kasus kejadian kebakaran dengan total kerugian 15.323.420. Nah, kejadian kebakaran yang memang kita tangani di Kabupaten Kuningan. Kemudian kalaupun untuk sekarang, karena kan kalau tidak salah muncul pertama kali pasien COVID-19 di Kabupaten Kuningan ini awal-awal bulan Maret kalau tidak salah, awal-awal bulan Maret ya sekitar tanggal 8 atau tanggal berapa, karena kita action ready itu pada tanggal 23 Maret 2020 awal kita bersama-sama dengan Forum Pindha Kabupaten Kuningan dengan TNI, Polri,
Dinas Kesehatan, BPBD dan seterusnya. Kita melakukan penyemprotan disinfektan massal dari jalur protokol Siliwangi. Seperti Pas itu 28 Maret berarti ya? 23 Maret. 23 Maret. Iya. Untuk berarti untuk kasus perkembangan sendiri untuk apa namanya di tahun 2020 ini masih belum ada kasus Pak untuk kebakaran sendiri. Nah, untuk 2020 sendiri ini kejadian kebakaran ini alhamdulillah di Kuningan sudah mulai berkurang. Ya mungkin karena musim penghujan. Ini dari Januari sampai bulan Juni hanya ada 15 kali kejadian. Oh, di Kuningan. Jadi Januari 2020 sampai Juni 2020 itu hanya baru terjadi kebakaran 15 kasus. 15 kasus. Iya, dengan estimasi kerugian 452 juta sekian. Seperti itu. Kemudian untuk pemusnahan sarang tawon yang tadi sebagai fermentasi non kebakarannya itu ada 145 kasus yang kita tangani. Kemudian evakuasi binatang berbahaya atau buas kayak ular kobra, kemudian biawak, kelelawar dan seterusnya itu ada sama jumlahnya itu sama dengan kebakaran 15 kasus. Kemudian pohon tumbang 15 kasus juga. Kemudian untuk longsor dan banjir kita melaksanakan tugas itu 12 kasus. Berarti untuk apa ya? Tidak ada kenaikan signifikan ya untuk di awal tahun ini ya. Karena mungkin kebanyakan orang juga karena mungkin efek PSBB sendiri juga ya, karena banyak yang di rumah juga gitu ya. Jadi di kisaran bisa disebut menurun lah gitu ya. Alhamdulillahnya gitu ya. Dan terus pertanyaan kedua nih Pak. Siap. Nah, maksud yang saya maksudkan job baru itu ya Pak ya. Yang saya maksudkan job baru itu kan akhir-akhir ini nih damkar itu suka semprot-semprot disinfektan. Siap. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak ya, saya baca di beberapa media itu sampai satu desa disemprot disinfektan. Nah, kira-kira selama masa pandemi ini ya Pak, dimulai dari tadi tanggal 23 Maret ya Bapak bilang di jalan protokol sampai sekarang bulan Juni, itu sudah berapa titik sih yang sudah damkar semprotkan disinfektan, dan itu menghabiskan kira-kira yang Bapak itu menghabiskan berapa liter cairan disinfektan untuk itu? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan damkar pelibatan pemadam kebakaran di kabupaten kota sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan oleh Dirjen Binwil. Karena kita di pusatnya ini kan pemadam kebakaran berada di Dirjen Bina Administrasi Militer. Bahwa damkar dalam penanganan COVID-19 di kabupaten kota ini memiliki salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum. Salah satunya itu. Nah, giat kita dari tanggal 23 Maret 2020 sampai kemarin 5 Juni berarti ya, 5 Juni 2020 kita sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan sebanyak 258 kurang lebih titik penyemprotan. Nah, 258 ini rinciannya kurang lebihnya desa ada 150 desa, kemudian ada juga tempat ibadah, gedung perkantoran sudah tentu, tempat pendidikan juga, sekolahnya juga. Kemudian untuk di gugus tugas sendiri kita sudah bersama-sama dengan BPBD, Kabupaten Kuningan, TNI Polri berdasarkan surat perintah dari Kabupaten Kuningan, kita melaksanakan protokoler kesehatan ketika ada pasien yang kemudian meninggal karena COVID positif. Kita ikut di sana melaksanakan proses pemakaman dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian dari hal itu juga bahwasanya damkar ini ketika bergerak itu berdasarkan laporan 1 hari sebelum ada kegiatan penyemprotan. Contoh misalkan hari ini dirilis ada penambahan kasus, 1 orang positif reaktif katakanlah, baik dari swab atau rapid test di desa X misalkan. Nah, itu kan biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 tuh informasi yang kita terima. Nah, bisa saja 1 hari sesudah laporan itu masuk atau pada siangnya
Nah, kita langsung luncuran ke desa itu, satu desa ini kita membawa satu randis damkar dengan jumlah cairan disinfektan yang kita bawa itu sebanyak 4.500 liter. Jadi kita satu desa full. 4.500 itu full satu desa. Jadi dari mulai rumah pasien, kemudian kantor pemerintahan desa, sekolah, jalan-jalan dan seterusnya. Dan melibatkan satu randis ini 7 orang anggota damkar. Oh, setiap pemberangkatan Setiap pemberangkatan dan kurang lebih kalau memang dihitung cairan disinfektan yang sudah semprotkan oleh damkar ya mungkin kurang lebih 900 ribuan. 900.000 liter. Hampir 1 juta liter. Dahsyat ya, Pak. Luar biasa, seperti itu. Nah, Pak, ini kan kalau tadi kan sudah hampir 1 juta cairan disinfektan disemprotkan, itu udah beberapa ratus titik sudah dijamahi ya oleh petugas damkar. Nah, ini yang menarik nih Pak ya. Siap. Sebetulnya saya sangat mengapresiasi sekali tentunya para petugas damkar yang tanpa lelah gitu ya. Nah, Pak pengen tanya nih Pak. Siap. Nah, dalam setiap kegiatan itu ya Pak, itu kira-kira setiap satu kali berangkat menyemprotkan cairan disinfektan itu menghabiskan anggaran berapa? Siap. Dan kalaupun ada anggaran itu anggaran dari mana Pak? Kalau Siap. tahu. Terima kasih. Ya. Sebagai laporan karena berdasarkan Undang-Undang 14/2008 ya tentang keterbukaan informasi publik bahwasanya UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan ini menerima anggaran dari Satuan Gugus Tugas itu sebesar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. 40 juta rupiah ini dibagi dalam 2 kali proses pencairan, berarti 20-20 kan? Iya. Nah 20 juta ini untuk pencairan pertama untuk satu randis damkar yang membawa disinfektan sebanyak 4.500 liter per satu desa loh ini ya, atau per satu titik, maksud saya bukan satu desa, satu titik nih ya, satu titik itu 4.500 itu menghabiskan untuk bahan disinfektannya saja kita habis 550.000. Ini belum termasuk solar dan bensin loh. Iya. Ya, kan gitu. Kalau misalkan dipukul rata-rata gitu kan dengan makan dan minum anggota kan masa anggota juga nggak dikasih minum. Kita habis satu desa ini atau satu titik ini kurang lebih hampir 800 sampai 1 juta. Sekali berangkat. Kalau dikalkulasikan 258 berarti kan harusnya 258 juta kan? Iya, harusnya. Nah, makanya di sini tadi saya di awal dibilang kalau daftar ini adalah pelayanan. Berapapun anggaran yang kita peroleh, kita maksimalkan dengan baik, kita laksanakan dengan maksimal. Tugas tentunya dalam satu hal ini kita berangkatnya dengan Bismillah. Di lapangan kita berbicaranya Allahu Akbar. Karena kita kan nggak tahu, kita melawan yang memang tidak terlihat. Iya kan. Karena kita lihat rekan-rekan TNI, Polri, Satpol PP yang di lapangan pengamanan, kan? Tenaga medis yang ngurusin pasien, kita di situ terlihat. Karena memang kalau saya bilang sih, saya ini jongos, jongosnya rakyat kan. Dan Bapak boleh cek silakan ke anggota saya sendiri, apakah dalam penggunaan dana Covid ini saya transparan atau tidak, boleh di cross check ke anggota damkar sendiri. Nah nanti itu kan sudah jelas ya Pak ya, anggarannya seperti itu. Saya bilang cukup nggak cukup ya, saya nggak bilang gitu ya. Tinggal hitung aja sendiri lah. Betul Pak. Maksudnya kan nanti masyarakat sendiri yang menilai gitu Pak ya.